wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama kami. Pertama izinkan menyebut Pak Samsir, Ketua RT 5, Ketua RT dan RW sekelurahan Latang. Izinkan saya menyebut beberapa RW. Bapak Kudus Manggati, Pak RW Siti Rosmawati, Pak Haji Abdul Rahman Gani, wakil oleh istri, Pak Samsir, Pak Sain Tapong, wakil istri, Norman Sasono, RT, Pak Idris, Pak Asdar, Ibu Ince, Ibu Burhanuddin, tim pembina PKK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Dr. Andes Haji Suwarna, tokoh agama, Imam Kelurahan Lalatang, masyarakat Kecamatan Kelurahan Lalatang. Saya bersama partai di sini yang mendampingi saya, Pak Harman adalah Ketua Bapilu Partai Gerindra, bersama beberapa tadi ada teman-teman dari Garnita Partai Nasdem, tadi juga ada teman-teman dari PBB dan teman-teman dari Berkarya Bergelora juga ada, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir di Kelurahan Latang ini. Kehormatan bagi saya dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan terkhusus sahabat saya dari SMP, Pak Rahim, ya, beliau satu kelas dengan saya, ya, satu kelas dengan saya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, 9 Desember sudah di pelupuk mata. Apa pentingnya 9 Desember bagi kita semua? Disitulah nasib ditentukan. 5 menit salah mencoblos, 5 menit terlalu panjang, 5 detik salah mencoblos, 5 tahun kita terlantar atau menderita. 5 menit atau 5 detik kita pas coblosannya, insya Allah banyak solusi yang kita sama-sama bisa cari dalam 5 tahun. Pentingnya 9 Desember. Jadi bukan hanya sekadar mencoblos atau pergi ke TPS, tapi ini cerita tentang nasib kita semua. Nasib 1,6 juta jiwa rakyat Makassar di tangan orang yang akan kita pilih. 4 sudah kandidat yang sah bertarung. Bertarung gagasan, bukan bertarung mulut yang tidak punya isi. Bukan bertarung otot, tapi kita mari bertarung gagasan tentang solusi-solusi yang dibutuhkan masyarakat. Maka dengan itu kami hadir di sini bersama partai-partai yang mengusung kami. Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PBB, Gelora, dan Partai Berkarya. Kami datang di sini untuk mendengarkan kita. Kalau saya menjelaskan visi misi, pasti tidak cukup waktunya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, 4 calon sudah sah untuk bertarung. Ada orang bertanya, kenapa saya mesti pilih Adama Pak Dhani? Ternyata Adama punya 5 keunggulan dari kandidat yang lain. Kenapa kita harus pilih Adama? Karena ada 5 alasan kita memilih Adama, yang sekaligus menjadi perbedaan Adama dengan yang lain. Apa bedanya Adama sama pasangan yang lain? Yang pertama adalah di Adama dan di seluruh pilkada ini 1G perempuan. Betul ibu-ibu? Karena Ibu Fatma Ji perempuan di pilkada ini. Dengan pasangan 8 orang, 7 laki-laki, 1G perempuan. Kenapa saya memilih perempuan sebagai wakil? Karena perempuan adalah pemilih terbanyak di Kota Makassar. 51% lebih perempuan di Kota Makassar. Laki-laki sisa 49%, mumi kurang lagi. Artinya ibu-ibu bersyukur menjadi kaum yang dominan,
Bapak-bapak makin hari makin menyusut kok dong. Sayang saya memang di bapak tak ibu, tambah mahal di bapak-bapak. Kenapa saya harus pilih perempuan? Karena hanya perempuanlah yang mengerti perempuan. Betul? Saya punya 3 anak. Alhamdulillah 1 di istriku dong. Dan tetap di 1. Walaupun mertuaku tidak ada lama meninggal, orang tuaku saya ini yatim piatu penuh. Tidak ada peluang saya punya orang tua kecuali tambah mertua, tapi tetap di 1 bro. Bukan dia mau kawin lagi tapi tambah mertua, singkaman. Ya, tidak ji, tetap di 1 ibu. Nah, kenapa? Karena saya punya 3 anak perempuan. Kalau ada urusannya tentang perempuan pasti ke ibunya, tidak mungkin ke saya. Karena hanya perempuanlah yang mengerti perempuan. Kalau ada laki-laki bilang mengerti perempuan, pasti balik-balik tuh. Karena ada kebutuhan perempuan yang hanya dimengerti oleh perempuan. 51% perempuan di Makassar yang punya suara harus terakomodir. Dan yang mengakomodir itu satu-satunya adalah hanya Ibu Fatma. Beliau ini lengkap. 5 anaknya. Beda tuh kalau 3 anak sama 5 anak. Saya 3, tidak bisa lagi tambah, kecuali tambah pabrik 1 ji, gaji. Ya. Beliau anggota DPR RI, mengerti politik. Beliau ketua tim PKK 10 tahun. Beliau pengusaha sukses. Itu tadi yang pertama. Yang berikutnya, apa bedanya Adama dengan yang lain? Karena 1 ji di Adama, 1 ji anak loron yang Makassar. Apa itu jadi keunggulan? Iya, kita lahir di lorong seperti ini, dalam ruang yang tidak terlalu besar. Tentunya sense atau rasa kita, solidaritas kita, pedulian kita beda dengan orang yang lahir di rumah-rumah besar. Beda. Saya 40 tahun dari lahir tinggal di lorong. Rumahku sekarang saja masih tembus sama rumah lamaku di lorong. Karena saking tidak maunya saya meninggalkan lorong itu. Karena begitu luar biasanya kehidupan di lorong. Jadi kalau ada pemimpin anak lorong seperti 5 tahun lalu, alhamdulillah kepeduliannya jauh lebih baik daripada orang yang tidak tinggal di lorong. Betul ibu-ibu? Berikutnya, apa yang membedakan Adama dengan yang lain? Pasangan Adama tena dekenna. Apakah tidak ada dekenna ini sebuah keunggulan? Iya. Kalau orang ada dekenna, terlalu kuat dekenna, remote ki. Jadi kisah televisi, ya televisi tidak bisa bikin apa-apa karena tergantung yang remote. Menonton apa nih remote ki. Kami Dani Fatma tidak punya deken, kami hanya minta perlindungan Allah dan dukungan rakyat Kota Makassar. Tidak ada yang remote kita. Artinya apa keunggulannya? Erona rakyat, erona tonga Adama. Tidak sulit karena tidak ada yang remote kita. Kalau yang lain niat remote control nah. Adama tena remote control nah. Yang berikutnya adalah apa yang membedakan Adama dengan yang lain? 1 yang punya bukti. Hanya Adama yang punya bukti. Betul? 1 bukti lebih baik dari 1000 janji. Kalau janji-janji tidak perlu orang jadi wali kota kalau pernah menjanji. Tapi kalau orang jadi wali kota harus punya program yang jelas. Dani Fatma menawarkan program solusi. Kita sudah teruji program solusi. 198 penghargaan dunia dan nasional. Sebuah tanda bahwa kita sudah diakui. Contoh, yang mana program, yang mana janji. Kalau janji tiba-tiba saya bilang, Ibu, nanti saya kasih kina 3 juta atau 50 juta. Apa sebabnya? Tidak jelas. Itu janji. RT RW saya kasih 50 juta. Kalau saya menang, logikanya uang pul saja 50.000 tidak dibayarkan, paling 50 juta. Tidak masuk logika.
Dari mana uangnya tidak jelas. Kami dulu menawarkan program pada periode yang lalu. Ini namanya program, ada sebab akibatnya. Saya bilang begini, 1 triliun PAD, 1 juta RT RW. Sekarang saya bilang 2 triliun PAD, 2 juta RT RW. Coba saya uji sama kita. Ya. Kalau 3 triliun PAD, berapa RTW dapat? Kenapa kita tahu 3 juta? Karena ada sebabnya. PAD tergantung PAD meningkat atau tidak. Itu namanya program. Semua orang tahu, transparan. Semua orang bisa hitung. Bedanya program sama janji-janji. 1 bukti lebih baik dari 1000 janji. Dan yang terakhir adalah di antara 4 kandidat, insya Allah pasti satu yang kita coblos. Karena kalau 2 batal ki surat suara iya. Cocok ki? Kita coblos nomor. Kenapa kita coblos nomor 1? Karena kalau nomor 1 menang, erokna rakyat, erokna adama, maka sama dengan memenangkan diri kita sendiri. Sekali lagi, memenangkan agama nomor 1 sama dengan memenangkan diri kita sendiri. Memenangkan agama nomor 1, kita memenangkan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Sudah lama bikin merdeka, jangan dijajah orang. Belanda sudah dekat, pertempuran sudah disiapkan. Kita bertempur bukan bertempur baku bundu begitu, bukan. Bertempur gagasan, bertempur pengaruh. Insya Allah bersama rakyat kita akan memenangkan agama. Siap? Ya. Saya kira kalau mau saya ada kunjungan lagi 1, kalau saya ke pertanyaan 1 mau pertanyaan barangkali. Nanti pacarita nanti yang panduki. Ya, jadi sebelum kita tutup, karena mau di video setiap tempat ini, saya minta izin ki berdiri sama-sama, Bu. Ayo, Bapak berdiri.